Jadi kali ini kita akan belajar teori lapangan dan teori galois. Khususnya kita akan belajar teori galois, tapi untuk mempelajari teori galois kita perlu belajar tentang teori lapangan. Apa yang akan kita pelajari? Apa yang akan kita pelajari di teori lapangan? Pertama, kita akan belajar tentang perluasan berhingga. Dan aljabar. Lalu topik penting lainnya yang akan kita bahas juga adalah perluasan normal, dan perluasan separabel. Kenapa kita bahas perluasan normal dan perluasan separabel? Karena perluasan yang normal dan separabel merupakan perluasan galois, dan pada perluasan galois inilah kita akan membahas teori galois. Oke. Dan juga kita akan membahas sedikit perluasan murni inseparable, tapi kita nggak akan terlalu detail untuk bahasan soal ini. Dan nantinya gue berharap gue akan mempresentasikan tentang teori lapangan berhingga. Oke. Setelah kita selesai melakukan ini semua, kita akan mulai masuk ke bahasan tentang teori galois, di mana pertama-tama gue akan menjelaskan ke lu apa statement teori galois dan memberikan contoh ilustrasi penerapan dari teori galois. Harapannya adalah dengan memberikan pertama-tama ilustrasi dan bunyi teoremanya apa, lu bisa melihat elegansi dari teorema fundamental galois. Lalu setelah itu kita akan membuktikan dengan beberapa teorema dan lemma dari teorema fundamental galois. Terus kita akan belajar tentang perluasan psikotomik dan akar dari satu. Atau mungkin lebih tepatnya akar pangkat N dari satu. Kita akan lihat ada struktur yang menarik dari akar pangkat N dari satu daripada sekedar hanya akar pangkat N dari satu ada N. Dan kita akan mention teorema terkenal, tapi kita nggak akan buktikan di sini, teorema Weber-Kronecker. Yang nanti setelah belajar teori galois dan buktinya dan apa itu proses psikotomik, mungkin lo akan mengapresiasi keindahan teorema ini. Dan kalau kita buntung, kita akan bahas aplikasi teori galois seperti teorema Artin-Schreier, Kammer teori, dan mungkin kita juga bisa bahas tentang topik-topik soal linear independence dari Galois automorphism, terus infinite Galois theory, terus juga kita bisa bahas sedikit tentang norm, trace, dan diskriminan. Oke, itu yang akan kita bahas. Referensinya, sejauh ini gue berencana untuk mengikuti buku Algebra 3rd Edition karangan Sersekang.
Dan tentunya bahasan kita ada di chapter 5 dan chapter 6. Oke. Jadi, bahasan selanjutnya adalah apa bahas teori bawah. Oke, jadi gue belum terlalu mempersiapkan bahasan yang bagian ini. Tapi coba gue bahas sebisa gue. Jadi, apa yang mendasari teori Galois adalah keingintahuan orang-orang untuk mencari rumus akar dari x pangkat n tambah bx pangkat n-1 dan seterusnya. Mungkin lebih baik gue pakai indeks yang nggak seperti ini. Oh, jadi dulu mungkin abad 20 atau abad 19, orang-orang sangat tertarik buat cari tahu rumus akar seperti ini apa. Untuk n sama dengan 2, kita tahu ada rumusnya pakai rumus ABC, dan rumus ini relatif praktis. Terus bagaimana dengan n sama dengan 3? Untuk n sama dengan 3, ternyata rumusnya ada. Tapi pada kenyataannya rumus ini jarang dipakai. Kenapa rumusnya jarang dipakai? Karena masalahnya adalah kalau rumus ABC kan dia memberikan langsung 2 kandidat akar, dan 2 kandidat akar ini sama-sama akar dari persamaan kuadrat tersebut ya. Tapi di n sama dengan 3, dia bakal bentuknya ada akar dalam akar, dan mungkin ini akarnya pangkat 3 atau akar pangkat 2, gue lupa. Anyway, dia bakal akar dalam akar, terus mungkin akarnya bisa ada 1 atau 2 ya. Dan masalah yang terjadi adalah ketika lu punya akar dalam akar, terus akarnya bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, dia memberikan lebih banyak kandidat gitu. Jadi kalau misalnya akar persamaan kubik itu ada 3, tapi dia bisa memberikan lebih dari 3 kandidat. Karena seperti yang lu tahu, akar pangkat 3 dari 1, setidaknya di bilangan kompleks ada 3 kan. Nah, karena masalah inilah kenapa kita nggak belajar rumus persamaan kubik kayak rumus ABC, karena pada praktisnya nggak praktis gitu. Lu dari banyak kandidat, lu harus milih kandidat mana yang tepat, terus mengecek kandidat yang tepat ini dengan memasukkan ke persamaan kubik. Serupa dengan n sama dengan 3, n sama dengan 4 juga punya rumus. Nah, tapi rumusnya ini juga mengalami masalah yang sama dengan n sama dengan 3, yaitu dia punya akar dalam akar, yang mana dia memberikan lebih banyak kandidat daripada akar-akar yang diperlukan, sehingga dia nggak praktis untuk dipakai, karena kita mesti coba-coba kandidat itu ke persamaan pangkat 4. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Oke. Nah, terus bagaimana dengan n sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya? Nah, di n sama dengan 5, 6, dan 7 seterusnya ini telah berhasil membuktikan bahwa rumus akar ini tidak ada ya. Nah, gimana Galois membuktikan bahwa rumus akar ini nggak ada? Nah, sulit untuk menjelaskannya secara formal sekarang, tapi sketsanya atau mungkin yang gue maksud dengan sketsa ini adalah bahasa formalnya, apa yang Galois lakukan dulu adalah
dia menunjukkan bahwa polinomial tak tereduksi berderajat lima di Q. Ini akar-akarnya tidak solvable. Solvable ini basically bahasa formalnya tidak punya rumus. Dan gimana caranya dia menunjukkan itu? Jadi yang dilakukan adalah dia mulai dari Q, kita tahu di atasnya ada F, tapi dia nggak consider dari Q langsung ke F, dia consider lapangan yang di tengah-tengahnya yang relatif kecil. Jadi Q, yang ini dia isinya akar-akar dari katakanlah dari polinomialnya F ya. Dia isinya akar-akar dari F. Nah, kemudian yang dia lakukan selanjutnya adalah dia lihat dia lihat pemetaan dari Q akar dari F ke akar dari F. Mungkin lebih baik kita namakan ini F. Pikirkan F ini sebagai lapangan yang isinya lapangan terkecil dengan akar-akar dari F. Apapun itu strukturnya. Mungkin kalau misalnya lu pikirkan X kuadrat min 2 sama dengan 0, maka dia Q akar 2, F itu semacam ini di sini. Nah, anyway, kita tinjau sigma-nya seperti ini. Tentunya karena ini aljabar, sigma-nya merupakan homomorfisme lapangan. Even better, kita punya dia automorfisme. Jadi dia isomorfisme lapangan dari F ke F. Oke. Nah, argumen yang digunakan itu pada dasarnya adalah ternyata automorfisme ini membentuk grup yang disebut grup Galois. Dan dari struktur grup Galois ini, dia menggunakan untuk menganalisis struktur lapangan. Jadi ide yang dibawa oleh Galois ke pembelajaran polinomial dan akar-akarnya adalah dia menggunakan menghubungkan bagaimana automorfisme terkait dengan lapangan yang isinya akar-akar tadi ini bisa digunakan untuk menentukan apakah dia punya rumus atau enggak. Itu ide yang dipakai, dan melalui teori grup inilah kita bisa membuktikan bahwa ternyata untuk yang berderajat lebih tinggi ini, polinomial ini nggak punya rumus akar. Jadi itu kebaruan yang dibawa Galois pada pertanyaan klasik, apakah polinomial berderajat tinggi ini punya rumus akar atau enggak. Nah, tapi di zaman sekarang teori Galois ini lebih penting daripada sekedar rumus-rumus akar ya. Maksudnya pertanyaan macam rumus akar ini kan sebenarnya klasikal ya, tapi di zaman modern yang
risetnya sudah advance, pertanyaan rumus akar ini udah pertanyaan yang irrelevan, dan teori Galois sebenarnya sekarang diaplikasikan pada konteks-konteks lain. Misalnya, karena gue bekerja di teori bilangan aljabar, maka gue akan menjelaskan sedikit tentang teori bilangan aljabar dan kaitannya dengan teori Galois. Jadi, di teori bilangan aljabar, misalnya lu punya lapangan, katakanlah Q akar 2, terus Q, terus kita tertarik buat melihat ring of integers. Ring of integers ini kayak analognya Z dan Q ya. Kalau misalnya lu punya lapangan Q, analognya Z. Terus kalau misalnya Q akar 2, analognya Z akar 2. Pikirkan seperti itu. Nah, di teori bilangan aljabar ini kita tertarik buat melihat perilaku bagaimana ideal prima di Z itu kalau misalnya di sini jadi gimana gitu. Bagi contoh, misalnya lu punya akar 2. Sorry, akar 2. Lu misalnya punya 2 set akar 2. Kan 2 set ini ideal prima ya, atau ideal maksimal gitu. Tentunya ideal prima dan ideal maksimal berbeda, tapi karena ini set, terutama di Dedekind domain, dia sama. Anyway, 2 set, kalau misalnya lu pindah ke atas ke 2 set akar 2, itu dia nggak tetap jadi ideal prima. Dia bisa dipecah jadi perkalian 2 ideal prima, yaitu akar 2 dikali akar 2. Nah, tapi di sisi lain, ada juga ideal-ideal lain, seperti contohnya ideal 3 set, ini ideal prima. Tapi lu bisa cek 3 set akar 2 ini, dia antara inert atau dia split. Oke. Gue rasa 3 set akar 2 itu inert. Mungkin gue kasih contoh yang split. Jadi, 3 set akar 2 itu inert, dengan kata lain, ini ideal prima atau maksimal, karena ini Dedekind domain. Contoh yang split adalah kalau misalnya lu consider 7 set akar 2, dia bisa di split jadi 3 tambah akar 2 kali 3 min akar 2. Split. Anyway, dari 3 contoh ini, gue mau mengilustrasikan in general, di teori bilangan aljabar, kalau punya ideal dari set, ideal maksimal dari set, terus lift ke atas, lift ke ring of integers lapangan yang lebih besar, dia punya 2 kemungkinan. Dia ramified, ini kalau misalnya dia split, tapi dia splitnya 2 ideal yang sama. Inert, kalau misalnya dia tetap di satu ideal. Split, kalau misalnya dia kepecah jadi 2 ideal yang berbeda. Nah, teori bilangan aljabar tertarik buat lihat perilaku ideal preset di struktur yang lebih atas. Nah, terus pertanyaannya adalah, di mana peran teori Galois di sini? Nah, ternyata struktur grup Galois yang tadi isinya automorfisme lapangan, itu dia bisa menentukan
hal-hal seperti misalnya grup dekomposisi, nggak menentukan, tapi lebih tepatnya mempengaruhi grup dekomposisi, terus apa yang namanya inertia group, dan apa yang kita amati dari struktur grup Galo ini spesifiknya adalah bagaimana automorfisme tadi bertindak atau gimana dia beraksi pada ideal-ideal prima yang ada di ring of integers, atau di kasus kita di set akar 2. Tapi set akar 2 kasus yang relatif lebih sederhana, mungkin yang lebih menarik kalau misalnya kita consider polinomial, ring of integers yang derajatnya lebih tinggi. Nah, dengan mengamati aksi dari automorfisme sigma pada ideal-ideal prima, kita bisa lihat apakah suatu ideal ini misalnya terramifikasi atau enggak, atau dia split atau enggak, atau hal yang lain. Untuk hal lain yang menarik adalah kita mau tahu berapa inertia degree-nya. Kira-kira itu. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa lanjut dulu. Oke, ya. Anyway, ini cuma motivasi doang, jadi kenapa gunanya itu? Oke, sekarang kita bisa masuk ke dagingnya. Kita mulai dengan review teori lapangan. Semoga lu masih ingat apa itu lapangan. Ya, iya. Seperti Ya, anyway, nggak apa-apa, kita review. Jadi apa itu lapangan? F, himpunan tidak kosong, dilengkapi dengan operasi jumlah dan kali. Jika satu F dengan operasi penjumlahan, dia membentuk grup komutatif. Kedua, F dengan operasi kali, tentunya F tidak nol ya, membentuk grup komutatif juga. Nah, di sini F0, F tidak nol. Jadi ini notasinya F star. Yang ketiga tentunya operasi penjumlahan dan perkalian ini dihubungkan dengan hukum distributif. Dan tentunya kalau kita belajar tentang suatu struktur, kita juga tertarik sama morfisme yang menghubungkannya. Di sini kita punya homomorfisme lapangan. Katakanlah F ke F aksen, dia adalah homomorfisme gelanggang. Dan di sini kita mau homomorfisme yang memetakan identitas lapangan F ke identitas lapangan F aksen. Oke, jadi kita nggak consider homomorfisme yang memetakan satu ke nol. Nah, anyway, sebagai latihan yang sederhana, atau mungkin untuk mengingat apa yang kembali telah dipelajari di S1, buktikan semua homomorfisme lapangan injektif. Ingat tadi kita udah nge-exclude yang satu dipetakan ke nol. Jadi dengan catatan itu, buktikan
semua homomorfisme lapangan itu injektif. Enggak untuk dikerjakan sekarang, dikerjakan di rumah ketika Anda mau review. Anyway, apa contoh lapangan? Kita punya lapangan Q yang kita tahu dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kita punya lapangan R dan C. Tapi by the way, di kesempatan kali ini kita nggak akan terlalu membahas R dan C, nggak akan terlalu banyak membahas real dan kompleks, karena basically automorfisme dari lapangan ini nggak menarik ya. Ya anyway, kita akan jelaskan kenapa dia nggak menarik ke depannya. Mungkin yang kita nggak terlalu familiar adalah lapangan FP. Jadi kalau ingat dulu kita belajar tentang set mode 2 set, set mode 3 set, set mode 5 set, set mode seterusnya. Ini basically set mode P set. Di sini P-nya prima. Nah, kalau misalnya lu ingat set mode N set membentuk lapangan jika dan hanya jika N prima. Dan biasanya kita suka notasikan set mode P set ini sebagai FP. Oke. Dan mungkin lu bertanya-tanya apakah ada lapangan prima selain yang dibentuk dari set mode P set. Jawabannya ada. Dan itu akan kita bahas nanti. Atau lebih tepatnya akan presentasikan nanti. Anyway. Contoh lain. Contoh lain kita punya Q akar 2. Dia isinya A plus B akar 2. Di mana AB-nya membentuk AB-nya adalah bilangan rasional. Dan lu bisa cek dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian yang biasa kita kenal. Anyway, bukan lu nggak perlu tulis detailnya. Kalau misalnya lu udah kebayang di otak lu, itu udah lebih dari cukup. Kita juga bisa consider Q akar pangkat 3 dari 2 A plus B akar pangkat 3 dari 2 tambah C akar pangkat 3 dari 4, di mana A, B, C adalah anggota bilangan rasional. Oke. Kalau mau contoh yang lebih fancy lagi, ada yang namanya QP. By the way, kenapa gue nulisnya set mode N set ketimbang set misalnya set P set, set P. Ini alasannya basically karena dia punya arti yang berbeda. Anyway, QP, apa itu QP? Basically, QP adalah kalau lu tahu dari Q ke R itu kan kita pakai proses mengungkapkan barisan Cauchy ya. Dan dia mengungkapkan barisan Cauchy ke metrik yang biasa kenal, yaitu metrik absolute value dari jarak dari X dan Y adalah absolute value dari X minus Y. Nah, ini QP ini adalah dia completion dari Q. Jadi, sama prinsipnya, dia melalui Cauchy sequence. Tapi kan tadi kan kalau di R kan dia Cauchy sequence-nya kan dia berdasarkan absolute value X minus Y. Nah, kalau di sini metrik yang digunakan adalah di pangkat N terbesar berapa yang habis membagi X min Y. Jadi basically X min Y ini bakal jadi A per B kali P pangkat N, di mana AB-nya bilangan bulat
tentunya P-nya nggak 0. Dan di sini N-nya suatu bilangan bulat. Nah, semakin besar N-nya ini, kita bilang X dan Y-nya ini semakin dekat. Basically gitu. Dan dia akan membentuk suatu lapangan dengan behavior yang sangat berbeda dengan lapangan real. Tapi kita nggak akan bahas terlalu dalam ke sana. Oke, ini gue terlalu terbawa passion. Anyway, oke. Mungkin kita akan bahas tentang selanjutnya karakteristik lapangan. Jadi karakteristik lapangan ini kita consider home gelanggang dari set ke F yang pemetaannya dari N ke jumlahan dari satu F banyak N kali. Oke. Dan pertanyaannya adalah berapa kernel dari pemetaan ini? Ini P ya, berapa kernel dari P? Oke. Apakah lo bisa memberikan kandidat salah satu contoh kernel yang mungkin jadi kernel dari P? Sebentar. Harusnya sih 0. No, Bener gak? betul. Benar-benar. Itu salah satu kandidat. Bisa kepikiran kandidat yang lain? Itu satunya terhadap perkalian ya. Iya, ini Hmm. saat ini elemen identitas perkalian. Oke, kalau misalnya F-nya set mod preset, kernelnya berapa? Ini apa? Bilangan genap ya. Kalau misalnya P-nya 2 ya. Oh, kelipatan P Nah, berarti. ya betul, lipatan P. Jadi, kernel dari pemetaan set ke F, di mana N dipetakan ke jumlahan dari satu F N kali, itu dia punya dua kemungkinan. Kernelnya 0 atau kernelnya preset. Nah, jadi apa artinya dua kemungkinan ini bagi si lapangan F? Nah, kalau kernelnya 0, ternyata lu bisa buktikan Q ini ada di dalam F. Jadi F ini lapangan yang memuat bilangan rasional. Nah, lapangan yang memuat bilangan rasional dan lapangan yang seperti ini kita akan sebut karakteristiknya 0. Nah, di sisi lain, lapangan yang kernelnya ini preset, itu dia akan memuat FP, atau set mod preset yang tadi udah kita jelaskan. Dan lapangan seperti ini karakteristiknya akan sama dengan P. Itu definisi karakteristik. Cara mudah untuk mengingatnya adalah di lapangan dengan mungkin F dengan karakteristik 0, 1 tambah 1 dan seterusnya, ini nggak pernah sama dengan 0. Akan tetapi, kalau misalnya karakteristiknya P, 1 tambah 1 P kali, ini akan sama dengan 0. Dan tentunya
nggak hanya penjumlahan satu sebanyak P kali yang bersama dengan 0, tapi juga elemen lain di lapangan F. Kalau misalnya karakteristiknya P, maka penjumlahan elemen itu sebanyak P kali juga sama dengan 0. Nah, lapangan dengan karakteristik P, ini nggak selalu berhingga ya. Oke, contohnya apa? Contohnya, lu punya polinomial ring, ganggang polinomial fpx, tapi dia bukan lapangan. Tapi kalau misalnya lu pikirkan ring of fractions ya, atau fraction field-nya, gue lupa istilah bahasa Indonesianya apa. Kalau misalnya pikirkan ini, fraction field dari fpx, dia membentuk lapangan. Jadi, kalau misalnya lu nggak tahu, dia isinya adalah fx dibagi gx, di mana f dan g ini polinomial, dan tentunya g tidak sama dengan 0. Nah, fpx ini membentuk lapangan tak hingga, karena dia isinya ada polinomial, dan karakteristik dari f ini sama dengan p. Oke, jadi nggak selalu lapangan dengan karakteristik p ini dia nggak selalu berhingga, ada juga yang nggak hingga. Oke, itu reviewnya. Sekarang kita masuk ke perluasan berhingga dan aljabar. Oke. Di sini kita asumsikan E, F, dan K lapangan. Jadi gue nggak akan tulis berkali-kali kalau E, F, dan K ini lapangan. Oke. Apa itu perluasan lapangan? Sederhana aja. Kita sebut E adalah perluasan dari F. Jika, surprise, F ada di dalam E. Oke. Interpretasi lainnya adalah yang mana dalam konteks tertentu dia lebih praktis untuk dipakai, atau ada homomorfisme lapangan dari F ke E. Kenapa kita bisa pakai interpretasi ini? Karena tadi kita udah buktikan homomorfisme lapangan itu injektif. Jadi dengan kata lain, ini menginduksi isomorfisme dari F ke TF. Nah, jadi kita punya TF ini subset dari E, tapi PF itu isomorfik dengan F. Dan karena ini aljabar, kita nganggap dua objek yang isomorfik itu sama. Jadi itu sebabnya kenapa kita bisa anggap perluasan dari F ini juga artinya kalau ada homomorfisme lapangan dari F ke E. Nah, sekarang apa itu perluasan berhingga? Maaf, Prof, boleh nanya? Ya, segala sama gue, Prof. Ya, silakan. Kan tadi ada homomorfisme ya, tapi Iya, itu bukan nggak harus isomorfisme. nggak harus. Gue kasih contoh. Tapi Lu nanti misalnya di kanannya F-nya isomorfik dengan dengan image-nya, tapi iya. si ini nggak sama dengan E gitu. Jadi, Heeh. jadi, Tetap. jadi contoh ya, kalau misalnya lu punya dari Q ke Q akar 2, inklusi biasa,
Ini kan image dari, dia kan sama dengan Q kan. Karena Q ada di dalam Q akar 2 kan. Tapi bukan berarti dia isomorphic dengan Q akar 2 kan. Kebayang? Oke. Ini dia isomorphic Misalnya, ya, bukan sama ya. Harusnya isomorphic dengan iya. Oh, F-nya isomorphic dengan image-nya. iya. Oh, iya, oke. Nggak sama kan ya, isomorphic. Isomorphic. Nggak harus sama. Oke, silakan Oke. dilanjutkan, Prof. Berisik. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang perluasan berhingga. Jadi kita sebut, ini by the way, notasi buat perluasan dari F. Merupakan perluasan berhingga dari F jika adalah ruang vektor F berdimensi hingga. Jadi bisa kita tulis sebagai katakanlah A1 alfa 1 tambah seterusnya hingga AN alfa N, di mana setiap AI ini anggota dari F dan alfa I ini anggota dari E. Sebagai contoh, supaya kebayang, misalnya Q akar 2 mod akar 2 over Q. Jadi perluasan dari Q akar 2 terhadap atas Q, dia merupakan perluasan berhingga. Kenapa? Karena kita punya dia ada dua basisnya ada dua elemen ya, yaitu 1 dan akar 2. Dan berarti dimensi dia sebagai ruang vektor adalah 2. Oke. Oke. Lalu ada yang namanya juga elemen aljabar. Oke, sejujurnya gue nggak tahu ini terjemahan yang tepat atau enggak. Bahasa Inggrisnya adalah alpha is algebraic over something. But anyway, gue nggak tahu bahasa Indonesia-nya, jadi gue paksakan aja. Kita sebut alpha anggota E merupakan elemen aljabar atas F jika ada A0, A1, dan seterusnya, enggak AN-1 anggota F, di mana alfa pangkat N tambah AN-1, alfa pangkat N-1, dan seterusnya hingga A0, ini sama dengan 0. Atau dengan kata lain, alfa adalah akar dari fx, x pangkat N, tambah AN-1, x pangkat N-1, dan seterusnya hingga A0 ya. Nah, contoh akar 2 misalnya. Kenapa? Karena, gue harus perjelas. Akar 2 adalah elemen aljabar atas Q. Kenapa? Karena akar 2 kuadrat min 2 sama dengan 0. Akar pangkat 3 dari 3 elemen aljabar atas Q
Karena akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 min 3 sama dengan 0. Begitu pula juga dengan akar pangkat 3 dari eksponen 2pi per 3. Juga aljabar atas Q. Karena, sekali lagi, kalau pangkatkan 3, dia kalau dikurangkan sama dengan kurangkan 3, dia akan sama dengan 0. Jadi nggak harus real ya, bisa kompleks. Apa yang nggak aljabar? Yang nggak aljabar itu adalah bilangan yang kita sebut dengan bilangan transenden. Jadi kalau misalnya dia bukan elemen aljabar atas Q, biasanya kita sebut sebagai elemen transendental atas Q. Contoh, E, P, tidak aljabar atas Q, tapi dia merupakan bilangan transenden. Konteks atas Q ini penting ya. Kenapa kita sebut atas Q? Karena kalau misalnya kita sebut atas R misalnya, ya maka E dan P aljabar atas R. Kenapa? Alasan yang agak stupid sebenarnya. Karena ya E dan P itu udah bilangan real sendiri kan. Jadi ya lu bisa buat polinomial X min P dan X min E. Dan itu adalah polinomial real. Yang mana artinya E dan P ini merupakan bilangan aljabar atas R. Jadi konsep bilangan aljabar ini nggak menarik kalau kita bahasnya di R, tapi menarik kalau kita bahasnya di Q, atau misalnya di lapangan-lapangan berhingga lain yang kecil ya. Oke, jadi atas Q atas R ini gue mau menekankan ada penting ketika kita bicara elemen aljabar ini, penting kita buat tahu konteksnya kita bicara elemen aljabar atas lapangan apa. Oke. Nggak perlu dibuktiin kan, Prof? Yang mana? Yang E sama P atas lapangan Q. Enggak, gue nggak bisa. Buktinya susah dan gue bahkan nggak tahu buktinya, gue nggak hafal. Oke, sip. Oke, lanjut. Anyway, tadi kita bicara soal elemen aljabar. Jadi kalau misalnya ke alfa pangkat n tambah an min 1, alfa pangkat n min 1 dan seterusnya, tambah a0 sama dengan 0, di mana AI anggota F, maka homomorfisme dari ganggang polinomial Ft ke E, di sini A anggota, di sini alfa anggota E tadi. Oke. Homomorfisme ganggang polinomial dari Ft ke E, di mana T dipetakan ke alfa. Ini, kalau misalnya kita punya kesamaan ini, homomorfisme ini tidak injektif. Kenapa? Karena F anggota dari kernel psi ya. Jadi definisi elemen aljabar tadi, ini kan definisi eksplisitnya ya. Definisi eksplisitnya kita punya polinomial yang akarnya adalah alfa. Nah, kalau kita ke definisi yang lebih aljabar, ternyata interpretasinya adalah kalau kita punya kalau misalnya kita buat consider pemetaan dari Ft ke E, homomorfisme dari Ft ke E, yang mana T dipetakan ke alfa. Nah, kalau di alfa ini aljabar, dia harusnya nggak injektif karena F pembuat alfa 0 ini, dia ada di dalam kernelnya si psi. Obviously,
Di sini walaupun gue cuma tulis F T ke E, T dipetakan ke alfa, tapi lebih eksplisitnya kalau misalnya gue punya ANT pangkat N tambah A1T tambah A0, ini gue petakan ke AN alfa pangkat N tambah A1 alfa tambah A0. Jadi koefisiennya tetap cuma T-nya doang yang dipetakan ke alfa. Dan kedepannya gue akan sering menjelaskan homomorfisme gelanggang atau mungkin homomorfisme lapangan dengan cara seperti itu. Jadi gue cuma kasih tahu variabelnya dipetakan kemana, dan untuk si elemen F-nya ini lu bisa pikirkan sendiri dia dipetakan kemana, kayak biasanya dia ditetapkan, dan lu bisa generalisasi gimana cara nge-extend dia ke keseluruhan gelanggang atau keseluruhan lapangan. Latihan, sekali lagi untuk dikerjakan di rumah. Kalau misalnya alfa anggota E aljabar atas F, tunjukkan melalui definisi lapangan. Kalau F alfa yang isinya kayak AI alfa pangkat I, di mana semoga tulisan gue nggak ambigu, di mana AI anggota F ini membentuk lapangan. F alfa ini sama aja kayak gelanggang polinomial fx, cuman x-nya diganti sama alfa. Membentuk lapangan. Oke. Exercise. Nah, oke. Gue mau bahas tentang polinomial minimal. Polinomial minimal alfa F adalah polinomial monik yang tak tereduksi katakanlah TT IFT yang membuat P alpha sama dengan 0. Jadi kalau kita pakai contoh Q, polinomial minimal dari angka 2 atas Q adalah X kuadrat min 2. Atau kalau misalnya kita pakai contoh E pangkat 2 PI per 9 misalnya. Oke, gue nggak bisa mikirin polinomial minimal ya, maaf. E pangkat 2 PI per 7. Polinomial minimalnya adalah kalau atas Q, X pangkat 6 tambah X pangkat 5, dan seterusnya hingga tambah X tambah 1 sama dengan 0. Sekali lagi ini atas Q ya. Oke. Contoh lain, akar pangkat 3, berarti X pangkat 3 min 3 sama dengan 0. Oke, nggak pakai sama dengan 0. Oke. Kita sebut E per F puasan aljabar kalau setiap alfa anggota E merupakan elemen aljabar atas F, yang artinya
dia punya polinomial minimal ya. Oke. Jauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum? Oke. Kita masuk ke proposisi pertama kita. Jika E adalah perluasan berhingga dari F, E adalah perluasan aljabar dari F. Oke. Bukti. Oke. Misalkan alfa elemen E yang tidak sama dengan 0. Dari E perluasan berhingga dari F, kita tahu 1 alfa dan seterusnya hingga alfa pangkat N ini tidak bebas linear atas F. Untuk suatu N yang cukup besar. Karena kalau misalnya dia bebas linear terus-menerus, itu artinya apa? Itu artinya E adalah perluasan tak hingga dari F. Nah, akibatnya, dia nggak bebas linear, berarti kan dia ada relasi dependensi linear ya. Akibatnya ada AI anggota F, sehingga kita punya A0 kali 1 tambah A1 kali alfa tambah seterusnya hingga AN kali alfa pangkat N yang mana sama dengan 0. Kita boleh asumsikan AN tidak sama dengan 0. Kalau misalnya AN sama dengan 0, ya udah lu cukup potong bagian itu dan mulai dari bagian pertama yang nggak sama dengan 0, kita boleh asumsikan AN nggak sama dengan 0, dan kita dapati bahwa A0 per AN tambah A1 per AN kali alfa dan seterusnya hingga tambah alfa pangkat N sama dengan 0, dan ini menunjukkan bahwa alfa aljabar atas F. Dan karena kita mulai dari sembarang alfa anggota E, alfa nggak 0, ini menunjukkan bahwa E adalah perluasan aljabar dari F. Oke. Konversinya tidak benar, tentunya. Ada banyak perluasan aljabar yang dia nggak berhingga. Contoh, jujur gue nggak bisa memberikan contoh yang familiar sih. Jadi contohnya adalah, kalau misalnya lu buat himpunan bilangan aljabar atas Q, yang isinya adalah semua elemen aljabar atas Q, ini biasanya kita notasikan sebagai Q bar over Q. Ini aljabar, dia perluasan aljabar. Tapi dia bukan perluasan berhingga. Untuk ngebayangin kenapa dia bukan perluasan berhingga, di Q bar ini dia memuat Q akar 2, terus Q akar 3, Q akar 5, dan seterusnya. Jadi ada banyak perluasan lapangan yang dimuat dalam Q bar, dan perluasan lapangan ini juga kayak nggak saling irisan atau irisannya relatif kecil. Jadi
Makanya lu bisa lihat bahwa Q bar ini bukan perluasan berhingga. Oke. Latihan. Oke. Tunjukkan Qt mod polinomial T pangkat 4 tambah 1 adalah perluasan berhingga dari Q terus tentukan basis Q-nya dan dimensi lapangannya. By the way, Qt mod T pangkat 4 tambah 1 lapangan ya. Anyway, lakukan juga latihan yang sama. Untuk F3 akar 2 sebagai perluasan dari F3. Terus F7 akar 2 sebagai perluasan F7. F5 akar pangkat 3 dari 4 sebagai F5. Gue belum cek, tapi gue rasa masih doable. So, silakan dilakukan di rumah. Anyway, misalkan gue akan mendefinisikan kurung siku E banding F menyatakan dimensi lapangan E sebagai ruang vektor atas F. Dan notasi ini akan terus-menerus dipakai ke depannya. Maka, kita punya proposisi kedua. Kalau K subset dari F, subset dari E, maka kita punya dimensi dari lapangan E atas K itu sama dengan dimensi lapangan dari E atas F dikali dengan dimensi lapangan F atas K. Oke. Dan kita klaim jika alfa I, di mana I anggota I, adalah basis K dari F, dan beta J, J anggota J, adalah basis F dari E, maka kayak gue tulis di sini, alfa I beta J, di mana IJ ini anggota I dan J, adalah basis K dari E. Bukti. Oke. Pertama-tama, kita akan tunjukkan bahwa alfa I beta J ini merentang E atas K. Oke, kita misalkan gamma anggota E. Kita punya apa? Kita punya beta J adalah basis F dari E. Jadi, maka ada BI anggota F, sehingga gamma somasi dari J anggota J, BJ anggota beta J. Oke, mungkin gue pakai J aja.
Oke. Oh, sudah jelas arahnya kemana. Kenapa? Udah jelas sih arahnya kemana ini. Jadi Oh, kayaknya oke. Jadi buktinya, skip. iya. Terserah sih kalau mau dibuktikan. Siap. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Skip, 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 skip. Mungkin buat Oke. yang lain ini bisa bisa membutuhkan ininya. Jadi dilanjutin aja Pak. Ya udah, oke. Fine. Anda benar. Oke. Kembali, tadi kita ingat bahwa gamma bisa dituliskan sebagai BJ dikali beta J, semasi BJ dikali beta J, di mana BJ anggota F, dan beta J ini adalah basis F dari E ya. Oke, kemudian kita tahu apa? Untuk setiap J, karena BJ ini anggota F, berarti ada J anggota K, sehingga BJ sama dengan semasi I anggota I, AIJ alpha J, sorry alpha I. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukkan ini ke sini, kita dapat gamma sama dengan sumasi koma J anggota I kali J ini akan jadi seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa alpha I beta J menentang E. Dan untuk bebas linear, akan jadi exercise. Tadinya mau saya buktiin sih, tapi karena Buktiin aja. saudara Yusril ini pintar, akan ditinggalkan sebagai exercise. Ya, Outline ini, ya intinya argumennya sama, outline-nya sama. Bisa menggunakan teknik aljabarnya yang sama, jadi harusnya juga nggak ada masalah sih kalau dibuktiin. Oke. Akibat yang sederhana, kita punya, kalau misalnya kita masih punya hipotesis yang sama, K subset F subset E, maka perluasan E atas K berhingga jika dan hanya jika perluasan E atas F berhingga dan F atas K berhingga. Oke. Okay. Dari tadi gue udah pakai notasi ini berkali-kali, jadi tapi gue nggak terlalu ngejelasin karena gue asumsikan lu udah tahu. Tapi mari gue jelaskan ini secara formal sekarang. Kalau misalnya kita punya F subset dari E dan alpha ini anggota E, maka kita akan notasikan F kurung biasa alpha, ini isinya adalah G alpha per H alpha, di mana GT dan HT ini, oke, kenapa gue pakai notasi ini? GT dan HT ini anggota dari FT, dan HT ini nggak sama dengan 0. Oke. Dan F alpha ini isinya adalah G alpha, di mana GT ini anggota FT. Nah, di latihan yang tadi saya kasih ke Anda,
Kalau misalnya alfa anggota E, dia aljabar atas F, maka kita punya bahwa F kurung siku alfa ini sama dengan F alfa. Dan in fact, kita bisa bilang sesuatu tentang dimensinya, apa posisi 3. Mungkin kita namakan ini 3 dan 4 aja ya. Proposisi 4 bilang bahwa dimensi dari F kurung siku alfa atas F itu sama dengan derajat. Oke, gue akan gunakan notasi IRR untuk menyatakan polinomial minimal dari alfa F. Derajat dari polinomial minimalnya. Dan buktinya akan jelas. Jadi, ternyata di sini gue buktiin. Oke, gue buktiin kalau gitu. Oke, bukti. Misalkan, untuk memudahkan, gue akan namakan PT sebagai IRR alfa FT. Dan di sini kita misalkan D ini adalah derajat dari PT. Maka kita tahu bahwa 1 alfa hingga alfa D pangkat min 1 ini harus bebas linear atas F. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak bebas linear, artinya ada polinomial minimal, polinomial dengan derajat lebih kecil daripada D, yang mana kalau kita masukkan alfa ke dalamnya, dia akan sama dengan 0, dan ini kontradiksi dengan asumsi bahwa PT ini adalah polinomial minimal dari alfa. Oke. Sekarang, misalkan GT ini anggota dari FT. Nah, dari algoritma pembagian yang kita pelajari pada saat S1, atau mungkin saat SMA, ada QT dan RT, anggota FT, di mana derajat dari RT lebih kecil daripada D, sehingga kita bisa tuliskan GT sebagai PT dikali QT ditambah RT. Nah, sekarang kalau kita substitusikan T sama dengan alfa, kita peroleh bahwa G alfa ini sama dengan R alfa. Jadi, karena R ini derajatnya lebih kecil daripada D, ini menunjukkan bahwa satu alfa dan seterusnya hingga alfa pangkat D-1 ini menentang F alfa atas K. Tadi kita ada buktiin dia bebas linear atas F. Sorry, ini harusnya menentang atas F. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dimensi dari F alfa atas F itu sama dengan derajat dari polinomial minimal alfa atas F. Ada yang mau ditanyakan? Itu kesimpulan terakhirnya dapat dari mana ya? Ini menunjukkan bahwa Karena ini kan kita punya satu alfa D-1 ini kan dia menentang F alfa atas F. Dan dia ada D elemen kan.
di sisi lain, tadi kita sebelumnya punya satu alfa D-1 bebas linear atas F. Artinya apa? Satu alfa D-1 ini adalah basis dari F. Basis dari F alfa. Nah, tadi ini artinya apa? Ini kan artinya dimensi F alfa sebagai ruang vektor atas F kan. Dan karena ini udah terbukti sebagai basis F alfa atas ruang vektor F, dan dia ada sebanyak D, dan D ini sama dengan derajat polinomial minimal dari alfa, kita udah membuktikan klaimnya. Jelas nggak? Nah, ini kesimpulannya, dimensi F alfa atas F sama dengan derajat polinomial minimal. Masih bingung sih. Kan awalnya kita punyanya GT ya. GT itu anggota dari FT. Dan dari algoritma pembagian kan ya ada hasil bagi dan sisa gitu kan. Hasil Iya, baginya Q betul. itu kan. Hasil baginya itu QT, sisa baginya RT. Ah, nah, pasti sisanya itu derajatnya kurang dari D kan. Dari Ya, algoritma betul. pembagian. Nah, Uh, terus kalau disubstitusi kan nanti PT-nya 0 ya. Ya ya, 0 PT. betul. Berarti Ya, masih ada ya. sisa RT. Uh, Berarti kan G alfanya sama dengan R alfa. uh. Jadi kan Berarti ini G ya F sub alpha. apa-apa? Oke. Sama. Tadi kan kita punya F sub alpha ini kan. G alpha di mana G-nya sembarang polinomial di FT. Yang ini. Mm-mm. Ya, oke. Terus, jadi basically apa yang gue lakukan di sini adalah gue nunjukin setiap kan awalnya kan kita punya F alpha ini kan G alpha anggota G alpha di mana dengan G anggota dari FT kan. Kan G-nya ini kan nggak harus berderajat E kan. Bisa aja D plus 1, D plus 2, D plus 3, dan seterusnya kan. Apa yang gue tunjukkan di argumentasi, di proposisi ini adalah ternyata lu nggak butuh semua G polinomial berderajat N buat mengekspresikan anggota elemen dari F kurung siku alpha. Ternyata ini lu bisa ganti dengan R alpha dengan derajat R kurang dari D karena satu alfa dan alfa D pangkat D-1 ini membentuk basis dari F alfa atas F. Yang lu bingung ada di mana? Nanti R alfa itu nilai anggota dari F kan ya? Oh, bukan. Maksudnya anggota F. lapangan atau Jadi kalau misalnya alfa anggota E, F kurung kita punya kayak gini. Kita pakai contoh akar 2. Kita punya akar 2 itu anggota R. Jadi analoginya adalah Q subset Q akar 2 subset E. ya Subset R, ya. maksudnya berupa angka kan ya, bukan berupa polinomial. Benar gak sih? Berupa angka. Iya, iya, angka. Uh, tapi basisnya oke, kayaknya kebayang, oke. Ya. Ya kan. Uh, Itu bisa dihapus. Nggak apa-apa.
Gue punya catatan yang rapi diketik dengan latex yang bakal gue kirim ke lu. Oh gitu, oke. Anyway, kita apa ya? Kita kedepannya mungkin lu sekarang nyebutnya masih pakai angka, tapi kita kedepannya bakal nganggap alpha ini ya sebagai elemen biasa, nggak harus menuju ke dia sebagai angka. But anyway, itu yang akan kita lakukan ke depannya. Kita ke bahasan selanjutnya. Misal E, dan F adalah perluasan lapangan atas K. EF termuat dalam, kita misalkan E dan F ini termuat dalam satu lapangan yang lebih besar, katakanlah lapangan L. Oke, mungkin gue pakai kata jika di sini. Jika E dan F termuat dalam lapangan L yang lebih besar, kita definisikan kompositum dari E dan F. Biasanya kita kembangkan sebagai EF adalah sublapangan terkecil dari L yang memuat E dan F. Oke. Definisi lain, misalkan F subset E dan kita punya alpha 1, alpha 2, alpha N anggota E. Dan kalau kita mau ngekonstruksi lapangan terkecil atas F yang muat alpha 1 sampai alpha N, maka dia akan menjadi himpunan seperti ini. Oke. Kita punya anggota gelanggang polinomial multivariabel, hanya juga sama, tapi hanya nggak sama dengan 0. Oke. Ini akan sedikit rancu dengan sedikit rancu dengan perluasan berhingga, but anyway, jika ada alpha 1 hingga alpha N anggota E, di mana E sama dengan F alpha 1 hingga alpha N, seperti di atas, maka E merupakan perluasan atas F yang dibangun secara berhingga. Oke. Gue akan tekankan pada kata dibangun secara berhingga. Jadi ini berbeda dengan perluasan berhingga di atas yang udah kita bahas. Ini perluasan yang dibangun secara berhingga. Kondisi ini lebih lemah daripada perluasan berhingga. Jadi harap berhati-hati ketika menggunakan kata berhingga dan dibangun secara berhingga. Anyway, mungkin sebagai proposisi terakhir di pertemuan kali ini, kita akan membuktikan bahwa E merupakan perluasan berhingga dari F, mengimplikasikan bahwa E adalah perluasan yang dibangun secara berhingga atas F. Oke. Buktinya, misalkan alpha 1, alpha N adalah basis dari F, basis F dari E, sorry.
maka E sama dengan F alpha 1 sampai alpha N. Dah, gitu aja buktinya, nggak usah ribet-ribet ya. Ada yang mau ditanyakan? Betul nggak? Ya kan? Itu kan isinya harusnya A1, alpha 1, tambah seterusnya hingga AN alpha N anggota F kan. Sorry, di mana AI-nya ini anggota F dan alpha I ini anggota F kan. Kan E itu lapangan kan. Jadi harusnya AI alpha 1 tambah AN alpha N inverse itu juga anggota E kan. Ya kan? Terus kalau misalnya kita mau buat alpha 1 pangkat C atau alpha 2 pangkat M, alpha 3 pangkat N, dan seterusnya. Ini juga anggota E kan. Begitu pula juga dengan inverse-nya kan. Karena sekali lagi E adalah lapangan. Jadi bentuk ini dia akan sama dengan bentuk ini. Kira-kira penjelasannya kayak gitu. Oke. Udah tutup mic, gue asumsikan nggak ada pertanyaan. Oke. Oke. Latihan. Misalkan GT adalah polinomial berderajat N yang tidak dapat direduksi atas F. Terus misalkan juga kita punya lapangan E dan F, di mana E adalah perluasan dari F dengan derajat M. Jika FPB dari M dengan N sama dengan 1, tunjukkan bahwa G tidak dapat direduksi atas F. Oke. Ya, karena di sini udah jam 11.38, hampir 11.39, mungkin ada baiknya kita cukupkan di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin dicukupkan dulu kali ya.